Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wahai saudaraku kaum muslimin di Britania Raya ini, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita seharusnya melatih hati kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita introspeksi ke belakang, maka kita bisa menanyakan diri kita, berapa banyak bulan Ramadan yang telah kita lalui? Ya, ada sebagian dari kita mungkin yang melalui Ramadan mungkin baru ya kurang dari 10 kali, 5 kali, 6 kali ya sejak balik misalnya. Ada dari kita yang sudah lebih dari 10 kali. Ada dari kita yang sudah lebih dari 20 kali menjumpai Ramadan. Ya, berpuasa Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau menjumpai Ramadan, berpuasa Ramadan, setelah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah SWT, itu hanya 9 kali. Ya, 9 kali puasa Ramadan. Maka kalau kita lebih dari itu, ya, misalnya belasan kali, 20 kali, namun kita merasa pribadi kita belum berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita harus waspada. Kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk merubah diri kita. Ya, tentunya tidak berubah selama bulan Ramadan saja, namun harapannya bisa istiqomah setelah Ramadan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu, wa idza fasadat fasadal jasadu. Ala wahiyal qalb." Ya. Di badan manusia itu ada segumpal daging. Ketika dia sehat, maka sehatlah badan manusia tersebut. Ketika dia baik, maka baiklah badan manusia tersebut. Ketika dia buruk, maka buruklah badan orang tersebut. Maka apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Ala wahiyal qalb, sungguh itu adalah hati. Maka hati kita itu adalah penentu baiknya amalan kita, ya, baiknya diri kita. Kalau kita misalnya merasa bahwa wah, sudah terlambat, ya, saya sudah berumur sekian, ya, saya berumur 26 tahun misalnya, sudah terlambat untuk misalnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka kita ketahuilah, kita harus mengingat, wahai saudaraku, bahwa sebagian besar para sahabat, ya, mereka baru menjumpai Islam ketika sudah tua. Ya, mereka menjumpai Islam itu di penghujung usia mereka. Bahkan ada sahabat yang baru masuk Islam, kemudian langsung beliau dengan sangat semangat dan penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala langsung berangkat fisabilillah. Ya. Maka banyak dari mereka yang amalannya itu sedikit, namun timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu. Mengapa? Karena hati mereka itu penuh keikhlasan. Hati mereka itu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka benar-benar sadar bahwa mereka itu butuh Allah. Ya. Perasaan butuh Allah, perasaan taubat, ya, perasaan ingin bertaubat kepada Allah, perasaan ingin kembali kepada Allah, itu adalah ibadah. Itu adalah hal yang baik. Maka janganlah itu dikotori dengan perasaan, wah, saya ini bukan potongannya orang baik. Ini adalah tipuan syaitan. Ini adalah talbis iblis, tipuan iblis. Maka kalau kita misalnya, ya, ketika kita menjumpai Ramadan ini, gunakan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk mengubah diri kita. Di siang hari di bulan Ramadan, kita menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kita menjauhi melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat, mendengar hal-hal yang tidak boleh kita dengar, mengucapkan hal-hal yang tidak boleh kita ucapkan. Ya. Maka kalau kita, ya, perhatikan, mata, telinga, dan lidah itu adalah 3 anggota badan di bagian tubuh kita yang paling banyak melakukan maksiat. Maka kalau kita menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan, seperti misalnya
makan, minum, jima, maka kita juga harus menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi Ramadan. Dengan begitu kita melatih diri kita, kita melatih hati kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi muslim yang lebih baik. Itu bisa, saudara. Kita harus mengingat dulu, misalnya ada ulama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama. Namun sebelum beliau menjadi ulama, beliau adalah seorang perampok besar. Ya. Seorang perampok besar, seorang penjahat kelas kakap, begitu istilahnya. Namun beliau bisa mengubah diri beliau. Beliau bisa mengubah diri beliau sehingga beliau menjadi setingkat ulama. Beliau belajar, tentunya untuk menjadi ulama harus belajar. Sehingga perkataan-perkataan beliau tentang keikhlasan itu banyak dinukil oleh para ulama di zaman ini. Tidak lengkap, ya, bisa dikatakan begitu ya. Tidak lengkap perkataan pembahasan seseorang tentang keikhlasan misalnya kalau tidak membahas perkataan Al-Fudail bin Iyad tentang keikhlasan, karena saking bagusnya perkataan beliau. Ya. Maka kalau kita renungkan, beliau bukanlah sahabat, tentunya bukan nabi, bukan sahabat nabi. Namun beliau adalah orang biasa, sebagaimana kita adalah juga orang biasa. Ya. Walaupun ya kita juga harus mengingat sahabat nabi pun adalah orang biasa. Namun ada orang yang mengatakan sahabat nabi bertemu dengan nabi langsung. Ya. Maka tidak heran kalau bisa seperti itu. Namun kita lihat contohkan para ulama seperti Al-Fudail bin Iyad. Beliau adalah ulama, adalah manusia biasa seperti kita. Ya. Tidak menjumpai nabi dan juga ya bukan bagian dari sahabat nabi. Namun beliau bisa berubah, maka itu menjadi tanbih, menjadi peringatan bagi kita bahwa kita juga bisa berubah. Ya. Kalau kita misalnya di siang hari di Ramadan ini berpuasa dengan sebaik-baik puasa, ya, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, maka jangan lupa amalan-amalan di malam hari. Mengapa? Karena amalan di siang hari Ramadan itu adalah semua orang melakukannya. Namun amalan di malam hari Ramadan tidak semua orang melakukannya. Ya. Justru Nabi Muhammad SAW menyemangati kita untuk bersemangat di malam-malam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan yakin dan dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita malam hari, ya, ketika kita bersendiri, ketika tidak ada orang yang melihat kita, maka gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan yang kita lakukan ketika sendirian, itulah yang membantu kita untuk merubah hati kita, ya, untuk melatih diri kita, hati kita untuk menjadi lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Para ulama berkata bahwa i'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at thahar. Ibadah itu tidak bisa disebut ibadah kecuali tanpa tauhid, yaitu tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat tidak bisa disebut salat kecuali tanpa taharah, yaitu tanpa wudu. Kalau orang sudah sholat dengan khusyuk, namun dia tidak wudu, maka sholatnya disebut tidak sah. Maka demikian pula ibadah kita. Jika ibadah kita dicampuri oleh niat hati yang kotor, niat hati yang ingin pujian orang lain, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain, maka ibadah kita itu bisa jadi tidak akan berpahala, tidak akan mendatangkan pahala, ya, di hari akhirat. Maka kalau kita, ya, beribadah di malam bulan Ramadan ketika berkesendirian, kemudian kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita saat beribadah, maka itu adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk melatih hati kita. Karena ketika hati kita sudah baik, badan kita akan baik. Ketika hati kita buruk,
maka seluruh ibadah kita akan mudah. Ya, itulah kuncinya. Mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut sebagai orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini? Mengapa? Abu Bakar, ketahuilah bahwa Abu Bakar itu tidak tidak sholat sebanyak misalnya orang-orang lain, tidak melakukan ibadah-ibadah zahir sebanyak orang lain. Namun beliau bisa melampaui orang lain karena hati beliau itu sangat bagus. Karena hati beliau sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan harta dunia. Beliau menginginkan dengan amalan tersebut menginginkan pahala di akhirat. Ya. Maka kalau kita melatih hati kita dari sekarang, insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.